الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخواني في الدين rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan akidah, tauhid, dan apa saja yang berkaitan dengan keyakinan-keyakinan yang seharusnya seorang muslim itu berada di atasnya. Dan sebagaimana kita pernah sampaikan bahwasanya di antara para ulama yang mana mereka itu fokus mengajarkan manusia tentang akidah yang wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mereka meyakininya, yaitu Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala yang hidup pada abad ke-12 Hijriah, yang mana fokus dakwah beliau itu mengajarkan umat agar supaya kembali pada akidah yang benar, itu akidah tauhid, yang mana tidak boleh seorang yang mengaku muslim dan muslimah tidak memahaminya. Karena masalah akidah itu adalah pokok keislaman seseorang, landasan keislaman seseorang. Tidak boleh seorang dia tidak memahaminya. Harus dan wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari apa saja yang berkaitan dengan akidah mereka. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimakumullah. Dan di antara risalah atau tulisan yang kita lihat dan kami pandang penting untuk kita baca dan mengambil faedah-faedah darinya, itu risalah yang ditulis oleh beliau rahimahullah ta'ala yang dikenal dengan Al-Usul As-Sittah, itu 3 atau 6 landasan pokok maksudnya di dalam agama Islam, 6 kaidah-kaidah pokok yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk memahaminya dengan benar. Yang mana kaidah-kaidah tersebut itu disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi SAW. Namun kadang ketika kaum muslimin itu jauh dari agama mereka, maka hal-hal yang pada asalnya itu jelas di dalam agama mereka menjadi tersamarkan atau bahkan tidak diketahui, tidak diilmui, tidak dipahami. Dan itu masalah-masalah pokok di dalam agama, masalah-masalah pokok di dalam agama Islam. Namun hal tersebut kadang di suatu zaman muncul orang-orang yang tidak memahami pokok agama mereka. Maka tulisan ini itu sangat penting
kita memahaminya dengan baik. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala. Qala al-musannif rahimahullah taala, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sini kita sudah pernah jelaskan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya tentang makna-makna yang dikandung di dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau rahimahullah taala, min a'jabil ujabi wa akbaril ayat ad-dallah ala qudrati al-maliki al-ghullab atau al-ghallab. Kata beliau, sittatu usulin bayyanaha Allah taala bayanan wadihan lil awam fawqa ma yadhunnu adh-dhannun. Thumma ba'da hadha ghalita fiha kathirun min adhkiya'il alam wa uqala'i bani adam illa aqallal qalil. Kata beliau, di antara perkara yang sangat menakjubkan, mengherankan, dan termasuk di antara tanda yang sangat besar yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Malik. Malik di antara nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang maha menguasai, yang maha memiliki. Al-Ghallab. Al-Ghallab maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa atas segala sesuatu, mengalahkan segala sesuatu. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini Al-Ghallab itu bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Di sini hanya penyebutan sifat saja. Penyebutan sifat, ya. Jadi Al-Ghallab itu bukan nama Allah. Nama Allah itu Al-Malik, ya. Al-Malik. Namun Al-Ghallab itu bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini penulis sebutkan yaitu hanya dari sisi yaitu penyifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat yaitu Al-Ghallab yang menguasai segala sesuatu. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya. Allah mengalahkan siapapun dari makhluk-makhluknya. Ini jelas masuk di antara sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, yaitu 6 landasan pokok, 6 kaidah pokok yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan dengan penjelasan yang sangat jelas bagi orang-orang awam, secara umum. Jelas bagi mereka. Di atas apa yang disangka oleh sebagian orang-orang yang menyangka. Maksudnya tidak seperti apa-apa orang yang menyangkanya. Maksudnya sebagian orang yang sangka bahwasanya itu adalah perkara yang tidak jelas. Padahal jelas bagi orang-orang awam pun jelas. Kata beliau, kemudian setelah itu, ya, dalam masalah ini, masalah yang jelas itu, 6 perkara yang sangat jelas itu telah terjadi kekeliruan, kesalahan, penyimpangan oleh kebanyakan orang-orang pintar di dunia ini dan orang-orang berakalnya dari keturunan Adam alaihissalam, kecuali sebagian yang sangat kecil dari mereka. Illa aqal al-qalil, kecuali sangat-sangat sedikit, yang sedikit dari yang sedikit yang paham masalah tersebut. Perhatikan di sini penulis rahimahullah taala, kata beliau, di antara perkara yang menakjubkan, mengherankan, ya,
Jadi beliau itu sebutkan 6 perkara di sini, atau beliau termasuk perkara yang mengherankan. Perkara yang apa? Yang mengherankan. Di sini beliau maksudnya sebagai bentuk pengingkaran. Sebagai bentuk apa? Pengingkaran terhadap apa yang terjadi pada umat di zamannya. Di zamannya ketika itu. Pada abad ke-12. Apa yang beliau saksikan di tengah-tengah umat. Mereka telah menyelisihi apa yang beliau sebutkan di sini 6 perkara telah diselisihi oleh mereka, padahal itu perkara yang apa? Yang jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, sehingga kata beliau ini hal yang sangat-sangat mengherankan. Jadi bentuk apa? Pengingkaran dari beliau terhadap kejadian yang terjadi di tengah umat ketika itu. Sama juga dengan keadaan kita di zaman sekarang. Bahkan di zaman beliau lagi lebih parah. Dan di sini juga terdapat faedah, itu bantahan kepada orang-orang musyrik, orang-orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Orang-orang musyrik dahulu, ketika Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan atau mengajak mereka agar supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, apa kata mereka? Aja'alal alihata ilaha wahida? Apakah orang ini, maksudnya Muhammad SAW, itu menjadikan Tuhan-Tuhan itu hanya satu saja? Inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya ini perkara yang sangat mengherankan. Ya, orang-orang musyrik dahulu ketika Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada mereka Islam, itu tauhid, mereka apa kata mereka? Inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya ini perkara yang sangat mengherankan. Ya. Maka Syekh di sini mau mengucapkan kepada orang-orang terjatuh kepada kesyirikan, ya, orang-orang terjatuh kepada kesyirikan di zamannya. Ya, seakan-akan beliau mengatakan yang mengherankan itu kalian sekarang, di zaman sekarang, orang-orang musyrik atau orang-orang terjatuh kepada kesyirikan di zaman ini, itu sangat mengherankan. Kenapa? Karena sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, sudah dijelaskan di dalam Sunnah tentang perkara-perkara ini, perkara-perkara yang sangat jelas, masalah tauhid, masalah syirik dan yang semisalnya, namun justru kalian malah terjatuh di dalamnya. Itu maksud dari ucapan beliau di sini. Maksud ucapan beliau di sini. Kemudian setelah itu beliau sebutkan bahwasanya ada 6 kaidah pokok tersebut. Ada 6 landasan pokok, 6 kaidah pokok di dalam agama yang mereka itu sudah tidak memperhatikannya. Padahal apa? Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Jadi kata beliau sittatu usul. Ada 6 landasan pokok. Di sini bukan pembatasan ya. Bukan pembatasan. Pokok-pokok di dalam agama itu banyak. Ya, para ulama dari dahulu kadang mereka sebutkan sesuai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ketika itu. Mereka melihat, oh masyarakat sini sekarang mereka menyimpang dari sisi ini dan sini, sehingga mereka kadang menulis sebuah kitab judulnya demikian untuk memahamkan kepada umat ketika itu. Dan ini termasuk diantara itu bentuk takrib al-faham, untuk mendekatkan pemahaman. Jadi bukan pembatasan, bukan hanya sekedar 6 ya, seperti yang pelajaran yang sebelumnya ada 4 kaidah, bukan pembatasan, namun sini mimbab takrib al-faham, yaitu pendekatan pemahaman agar supaya kita belajar sedikit-sedikit memahami sesuatu dengan baik. Dan ini diantara metode Nabi kita Muhammad SAW ya, diantara metode Nabi kita Muhammad SAW yang kadang beliau itu mengikat masalah-masalah itu dengan jumlah. Bukan berarti beliau membatasi, namun agar supaya para sahabat menghafalnya dengan baik, dan mudah diingat. Ya. Seperti apa kata beliau? Hakul muslim alal muslim sit. Dalam sebagian riwayat khams. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6 atau 5.
dalam sebagian riwayat. Setelah itu beliau sebutkan, bukan berarti hak muslim dan muslim cuma 6 saja, bukan. Tapi ketika itu beliau mau menyampaikan, oh ini ada 6, hafal yang ini. Ada hak-hak lagi yang lain yang tidak disebutkan. Tapi di sini apa? Bagaimana agar supaya seorang dia mudah menghafal sedikit demi sedikit. Dan seterusnya banyak dalam hadis-hadis Nabi SAW sering apa? Menjelaskan demikian, sedikit-sedikit. Karena kebanyakan atau pada umumnya kalau disebutkan bilangan itu mudah dihafal. Misalnya yang seperti ini ada 3. Ya. Maka misalnya kita mudah menghafalnya daripada sekedar diucapkan seperti ini. Jadi kalau diurutkan jumlah-jumlahnya itu biasanya mudah untuk dihafal. Jadi 6 perkara tadi kata beliau Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya dengan penjelasan yang sangat jelas kepada orang-orang awam, orang-orang umum yang bukan orang-orang yang berilmu. Bukan orang-orang yang berilmu, mereka orang-orang awam. Asalnya seharusnya mereka paham. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan. Karena memang asalnya isi Al-Qur'an atau kandungan-kandungan di dalam Al-Qur'an itu perkara yang jelas. Khususnya masalah akidah, masalah keyakinan, perkara yang jelas dan mudah dipahami oleh siapa saja. Karena itu sifat Al-Qur'an. Sifat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Dan kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an, Al-Kitab, tibyanan likulli syai', untuk menjelaskan segala sesuatu. Sangat jelas. Sangat jelas Al-Qur'an itu sifat Al-Qur'an. Ya, jelas dipahami, khususnya masalah keyakinan. Tidak bertele-tele. Jadi sangat jelas. Dan Nabi kita Muhammad SAW bersabda, itu apa? Di dalam sebagian hadis yang hasan, kata beliau, "Laqad taraktukum 'alal bayda." Sungguh aku telah meninggalkan kepada kalian itu di atas perkara yang sangat putih bersih. Lailiha kanahariha. Malamnya itu sama dengan siangnya. Malamnya sangat sama dengan siangnya. La yazigu anha illa halik. Ya, ada satupun yang menyimpang darinya kecuali apa? Dia akan binasa. Ini apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Bahwasanya apa yang beliau tinggalkan berupa syariat, berupa petunjuk beliau, itu perkara yang sangat jelas, terang, putih, bersih, kata beliau. Malamnya sama dengan siangnya, tidak ada perbedaan antara siang dan malam, sama, terang. Oleh karena itu kata beliau apa? La yazigu anha illa halik. Tidak ada satupun yang menyimpang darinya, menyimpang dari apa yang menjadi petunjuk beliau yang begitu jelas, kecuali apa? Dia akan binasa, tersesat. Jadi jelas. Ini petunjuk beliau alaihi salatu wassalam. Ajaran Islam yang sebenarnya sangat jelas. Pokok-pokok akidah itu gampang dipahami dan mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk az-zikir, dijadikan az-zikir, pelajaran. Fahal min muddakir? Tidak adakah yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Qur'an tersebut? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan maksudnya apa? Yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan Al-Qur'an itu dari sisi apa? Mudah untuk dihafal dan mudah untuk dipahami maknanya. Jadi itu asal dari isi Al-Qur'an. Mudah dipahami.
Jadi tinggal siapa yang dia mau mengambil pelajaran darinya. Jadi ini Al-Quran. Itu isi dari Al-Quran. Begitu juga apa disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian setelah itu apa kata beliau di sini? Kemudian setelah itu, maksudnya setelah Allah SWT jelaskan dengan sejelas-jelasnya, Nabi kita sudah jelaskan perkara Islam, ajaran-ajaran Islam, pokok-pokok Islam. Kata beliau, kemudian banyak dari orang-orang pintar, bahkan orang-orang berakalnya manusia, itu justru mereka tidak memahaminya, menyimpang darinya, kecuali sebagian kecil dari mereka, Ya. Di sini apa yang disampaikan oleh penulis, kata beliau bahwasanya banyak dari orang-orang pintar namun dia keliru di dalamnya, salah di dalamnya, menyimpang di dalamnya, menunjukkan bahwasanya kepintaran itu tidak melazimkan seorang itu berada di atas kebenaran. Ya. Kepintaran itu tidak melazimkan seorang itu di atas kebenaran. Seorang yang pintar belum tentu dia berada di atas kebenaran. Kecerdasan itu belum tentu pemiliknya itu berada di atas kebenaran. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah katakan tentang orang-orang yang menyimpang, kata beliau, mereka itu diberikan kepintaran, zaka, ya. Utu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Mereka dianugerahkan az-zaka, kecerdasan, namun mereka tidak dianugerahkan az-zaka. Itu kesucian hati, agar supaya bisa memahami dengan baik apa yang seharusnya mereka telah pelajari. Dan ini harus dipahami dengan baik, ya. Harus dipahami dengan baik. Maksudnya orang yang cerdas belum tentu dia berada di atas kebenaran. Karena dilihat. Makanya harus orang yang cerdas itu harus dia memiliki az-zaka. Ya. Harus dia memiliki az-zaka. Kesucian hati. Ya. Hati yang bersih, yang memahami agama ini dengan benar. Kapan tidak, maka apa? Maka dia akan menyimpang dari jalan yang lurus. Orang-orang pintar banyak. Namun banyak dari mereka yang tersesat, banyak dari mereka yang kafir. Orang-orang cerdas di zaman Nabi SAW banyak orang-orang pintar namun wafat dalam keadaan kafir. Orang-orang cerdas, namun kecerdasan tersebut itu belum tentu mereka memiliki pemahaman yang benar. Karena butuh az-zaka, kesucian hati seorang, benar-benar dia mau mencari kebenaran, sehingga Allah Subhanahu wa taala membukakan baginya taufik untuk memahami kebenaran tersebut. Jadi sangat jelas. Kemudian setelah itu penulis rahimahullah taala akan menyebutkan satu persatu kaidah-kaidah tersebut. Kita baca yang pertama. Kata beliau, al-aslul awwal. Kaidah yang pertama yaitu kata beliau ikhlasud dini lillah wahdahu la syarikalah wa bayanu iddihi alladhi huwa syirku billah. Yang pertama yaitu mengikhlaskan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada satupun sekutu baginya, itu bagi Allah. Dan penjelasan lawan dari keikhlasan tadi yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama yaitu apa? Tentang memurnikan semua bentuk ketaatan, semua bentuk agama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Dan juga penjelasan lawan dari pemurnian agama tadi, pemurnian ibadah tadi hanya kepada Allah, yaitu apa? Kesyirikan. Artinya apa? Ini perkara yang sudah sangat jelas. Perkara yang sangat jelas. Ya. Masalah kesyirikan, perkara yang jelas. Masalah tauhid, masalah yang jelas. Itu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Ini tauhid. Kata beliau apa tadi? Itu mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan agama hanya kepada Allah. Yang dimaksud dengan agama di sini maksudnya apa? Semua bentuk ibadah, semua bentuk ketaatan kepada Allah harus kita ikhlaskan. Maksudnya apa? Kita benar-benar hanya tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas itu sendiri artinya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam maksud ibadah tersebut. Apa maksud kita beribadat tadi? Ya. Kita lakukan ibadah tersebut karena Allah, karena ingin mendapatkan rahmat dari Allah, pahala dari Allah, surga Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah. Semua ini bentuk keikhlasan seorang hamba di dalam menjalankan agama, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah sangat jelas kata Syekh, termasuk di antara perkara pokok yang jelas. Ini jelas. Dalam Al-Quran ayat-ayat begitu banyak. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali agar supaya mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan semua bentuk ketaatan hanya kepadanya. Jelas. Kita diperintahkan demikian. Kita diperintahkan demikian. Dan ayat-ayat yang semakna sangat banyak ya. Dalam surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'budillaha mukhlishan lahuddin." Beribadah engkau kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadat tersebut hanya kepadanya. Allah juga katakan apa? "Ala lillahi dinul khalis." Ketahuilah hanya bagi Allah Subhanahu wa taala agama yang murni, murni dari kesyirikan. Jelas ayat-ayat yang begini atau semakna sangat banyak. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam diperintahkan untuk berucap demikian. Qul inni umirtu an a'budallaha. Katakanlah wahai Muhammad, perintahkan untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang semurni-murni. Jelas. Kita diperintahkan selain Allah, ya. Bukan kepada selain Allah apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Jadi perkara yang jelas. Perkara yang jelas. Ini namanya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mengikhlaskan ibadah hanya Subhanahu wa taala. Ini yang merupakan dakwah Rasul dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus di setiap umat itu seorang rasul yang mengajak kaumnya apa? An ya'budullaha, agar supaya mereka hanya beribadah kepada Allah saja dan menjauhi segala bentuk yang disembah selain Allah. Jelas. Sangat jelas. Dan ini merupakan apa? Perintah atau sebab Allah Subhanahu wa taala itu turunkan kitab-kitab menjelaskan masalah ini, masalah beribadah, masalah ibadah hanya kepada Allah Subhanahu beribadah. Jadi bukan kita diperintah mendekatkan diri kepada orang-orang yang dianggap wali di kuburan-kuburannya, orang-orang yang dianggap soleh, dan seterusnya. Bukan. Kita diperintahkan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti apa yang Allah perintahkan. Itu saja. Selesai. Kita tidak dituntut untuk mengikuti, untuk beribadah, melakukan suatu ritual-ritual kecuali apa disebutkan di dalam Al-Quran dan petunjuk Nabi kita. Cukup itu saja. Kita tidak dituntut yang lain. Tidak akan ditanya nanti di hari kiamat. Kenapa kamu tidak buat syirik? Artinya apa?
beribadah kepada Allah harus juga kita jauhi apa? Syirik. Kapan kita beribadah kepada Allah? Kita salat, kita puasa, haji, umrah. Syirik bahaya. Bahaya. Kenapa? Kesyirikan itu membatalkan apa? Amalan-amalan. Ketika seorang dia tidak bertaubat sebelum dia meninggal dunia, menghapuskan amalan-amalan, menghapuskan amalan-amalan. Di antara bahaya syirik. Oleh karena itu harus dijelaskan tentang masalah kesyirikan, karena sangat berbahaya. Di antara bahayanya apa? Menghapuskan amalan, menghapuskan ibadah. Justru diajarkan perkara-perkara yang tidak jelas. Di mana sumbernya? Syaitan perlahan-lahan menyeret mereka sampai ujungnya terjatuh kepada kesyirikan. Sebagaimana nanti kita akan sebutkan. Apa yang disebutkan oleh penulis di sini, perhatikan sebentar. Kita akan sebutkan sebagaimana apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala. Jadi sangat bahaya masalah kesyirikan. Masalah apa? Kesyirikan, dan kesyirikan termasuk kezaliman yang besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang Luqman, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah apa? Kezaliman yang sangat besar. Zaliman. Dan kesyirikan merupakan dosa yang paling besar. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika beliau bertanya kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, "Ayu dzanbin a'zam ya Rasulullah?" Dosa apa yang paling besar wahai Rasulullah? Apa kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam? "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Itu engkau menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu padahal Dia yang menciptakanmu. Allah menciptakan kita. Namun justru kita menjadikan apa? Tandingan bagi Allah di dalam beribadah kepadanya. Jadi jelas tentang perintah mentauhidkan Allah dan larangan dari berbuat syirik. Justru ini ditelantarkan oleh banyak orang-orang yang mengaku muslim. Bahkan orang-orang yang mengaku mereka berdakwah di jalan Allah. Takut apa? Katanya memecah belah umat. Justru kita menyatukan kaum muslimin di atas tauhid yang benar. Bukan di atas kebatilan. Orang berbuat syirik kita diamkan. Kita diamkan, tidak pernah menjelaskan tentang masalah kesyirikan. Tidak pernah disinggung di khutbah Jumat, padahal di situ hadir orang yang banyak. Apa-apa? Singgung situ kesyirikan. Ya. Sekalipun orang disuruh turun ketika khutbah, ya. Sekali-sekali singgung masalah syirik. Ya. Karena kalau diluk kadang mau pembahasannya apa, ujungnya ada masalah tauhid, masalah syirik, ya. Harus disinggung masalah syirik. Apapun bentuknya. Jangan sudah lama kita khutbah tidak pernah disinggung masalah syirik, masalah tauhid. Bagaimana umat mau paham? Takut, mereka takut orang-orang tinggalkan kita. Tinggalkan saja, mau tinggalkan. Ya. Biar kita hidup sendirian. Biar kita hidup sendirian. Tidak perlu takut. Ini takut dakwanya, mereka orang tidak mau apa? Ikut lagi kajiannya. Orang tidak mau ikut lagi bersama mereka. Jangan takut. Ikan al-haq, apalagi masalah syirik, masalah tauhid. Ya, seorang harus berani dan menghadapi konsekuensi tersebut, ya. Konsekuensi dari hal tersebut. Ini sudah menjadi sunnatullah orang-orang yang mendakwakan tauhid. Nabi kita Muhammad SAW demikian. Dimusuhi oleh kaumnya gara-gara apa? Mendakwakan tauhid, memberantas kesyirikan. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sangat jelas tentang masalah apa? Masalah kesyirikan. Dan kesyirikan termasuk di antara, atau kita katakan adalah dosa yang tidak diampuni kecuali dengan taubat yang sebenarnya sebelum meninggal dunia. Ya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sesungguhnya Allah SWT tidak mengampuni dosa kesyirikan. Ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan di sini kesyirikan besar yang tidak diampuni. Sebagian ulama mengatakan semua bentuk kesyirikan tidak diampuni kalau dia tidak bertaubat. Baik syirik besar adapun apa? Syirik kecil, karena Allah tidak kecualikan. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW tidak kecualikan apa bentuk kesyirikan. Artinya selama itu kesyirikan, Allah tidak ampuni kecuali dengan taubat sebelum meninggal dunia. Misalnya seorang dia pernah berbuat kesyirikan dan dia tidak bertaubat dari kesyirikan tersebut,
sekalipun kesyirikan tersebut kesyirikan kecil, dia akan diazab di akhirat nanti. Ya, sebelum dia masuk surga diazab karena kesyirikannya. Kalau syirik kecil, demikian. Jadi sangat bahaya. Harus dijelaskan masalah apa? Tauhid dan masalah kesyirikan. Tidak boleh seorang itu dia mendiamkan. Mungkin benar kita kadang melihat kondisi, namun tidak melihat kondisi sudah bertahun singgung masalah kesyirikan. Bagian orang demikian, sudah dakwah bertahun-tahun, tidak pernah dia singgung masalah kesyirikan. Takut lari jamaahnya, takut organisasinya kurang pendapatannya, atau semisalnya, takut. Sudah bertahun-tahun mereka dakwah, takut menyinggung apa? Masalah kesyirikan di tengah masyarakat. Karena kata nanti begini, perpecahan, nanti begini. Kita ini harus hikmah. Benar, kita hikmah. Tapi kapan hikmahnya? Hikmah itu menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Kita lihat, bukan setiap bertahun-tahun kita dakwah tidak pernah singgung masalah kesyirikan. Bukan, tapi kapan ada waktu kita jelaskan sedikit demi sedikit. Sedikit. Bukan berarti kita diam. Demikian, ya. Kalau dia mati, mereka mati dalam keadaan tidak paham syirik. Padahal kita sudah bersama setiap hari dengan mereka. Menghapuskan amalan-amalan mereka. Jadi ini apa? Ini bukan dakwah yang keras. Ini memang seperti ini. Ya. Tidak itu ustaz terlalu keras. Bukan, memang seperti itu dakwah. Masalah kesyirikan harus demikian. Harus tegas. Masalah apa? Kesyirikan. Kata beliau di sini rahimahullah taala, wa kaunu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asr min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul ammah. Dan keadaan Al-Qur'an atau kebanyakan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, isi Al-Qur'an menjelaskan tentang kaidah yang mulia ini itu dari berbagai sisi yang berbeda-beda. Asalnya menjelaskan tentang masalah tauhid, asalnya. Sekalipun dari sisi yang berbeda-beda. Kadang jelas-jelas diperintahkan untuk apa? Beribadah hanya kepada Allah. Atau dilarang dari berbuat syirik. Atau kadang disebutkan tentang kisah-kisah bagaimana para nabi mendakwakan tauhid. Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan seterusnya. Ini semua apa? Adalah kandungan-kandungan dalam Al-Quran menjelaskan tentang tauhid. Sekalipun dipahami kalau disampaikan, oh ini tidak boleh, jangan pergi ke dukun. Dipahami. Orang katakan jangan pergi ke dukun, orang paham. Jangan pergi ke dukun. Selesai. Tidak bertele-tele. Karena seorang di dalam berislam ikuti apa yang di dalam Al-Quran, apa yang di dalam Sunnah. Jika dilarang dia tinggalkan, diperintahkan dia kerjakan. Selesai. Sudah, habis. Tidak rumit. Tidak apa? Tidak rumit. Kata beliau di sini, perhatikan sedikit lagi. Kata beliau, lamma sara ala aktsaril umma ma sar. Namun ketika terjadi pada kebanyakan umat, apa yang telah terjadi ini? Apa yang kita saksikan ini? Telah terjadi di hadapan mereka. Maksudnya apa? Kejahilan mereka sehingga mereka terjatuh dalam kesyirikan. Banyaknya dai-dai penyesat yang mengajarkan kepada mereka tentang kesyirikan-kesyirikan, dipoles agama, padahal itu kesyirikan. Kata beliau, adhara lahumus syaitanul ikhlas fi surati tanaqqusis sholihin wa taqsir fi huquqihim. Maka syaitan menampakkan kepada mereka keikhlasan. Perhatikan apa ucapan Syekh di sini. Maka syaitan itu menampakkan kepada mereka itu keikhlasan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk tanaqqus as-salihin wa taqsir fi huquqihim. Itu dalam bentuk anggapan merendahkan kedudukan orang-orang saleh dan mengurangi hak-hak mereka. Perhatikan ini. Dan syaitan tersebut menampakkan bagi mereka kesyirikan kepada Allah dari sisi apa? Dalam bentuk mencintai orang-orang soleh dan mengikuti mereka. Ini jaring-jaring syaitan. Perhatikan di sini, syaitan dia menjebak manusia. Dari sisi apa? Kita diperintahkan untuk apa? Ikhlas.
Kita diperintahkan untuk ikhlas. Dan dilarang dari berbuat apa? Syirik. Syaitan datang dalam bentuk yang lain. Perhatikan, syaitan datang dalam bentuk yang lain. Bagaimana itu? Syaitan menghiasi. Bahwasanya di antara bentuk keikhlasan kita kepada Allah itu pengagungan kepada apa? Di antara bentuk, perhatikan di sini, keikhlasan itu sisi mereka masuk dari sisi yaitu anggapan mereka sebarkan, ya, syaitan menyebarkan di tengah masyarakat, yaitu anggapan bahwasanya kalau kita, ini bahasa umumnya ya supaya dipahami, kalau kita tidak mengagungkan orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, mereka para wali, mereka adalah orang-orang suci, ya. Padahal mereka adalah orang-orang yang paling paham agama, mereka telah berdakwah, mereka telah mengajarkan Islam dan seterusnya mereka sampaikan. Kata mereka di sini, kalau kita tidak mengagungkan mereka, tidak buat ini, tidak buat ini, tidak buat ini, itu sama saja kita sudah merendahkan mereka. Kita tidak penuhi hak-hak mereka. Jadi sebagai bentuk kita membalas kebaikan mereka, apalagi kita ini penuh dosa dan seterusnya, kita agungkan mereka, kita muliakan mereka. Mari kita buat ritual-ritual di kuburan-kuburan mereka. Dibuatlah ritual-ritual dan seterusnya. Dibuat apa? Ritual-ritual di kuburan mereka. Dan seterusnya sampai mereka terjatuh kepada syirik yang besar. Sampai disembelihkan sapi di situ, kerbau ditaruh di depan kuburan, ya. Semuanya dipersembahkan kepada penghuni-penghuni kuburan tersebut. Ya. Kemudian sebaliknya juga masalah kesyirikan. Mereka mempoles kesyirikan tersebut tadi apa? Dalam bentuk mencintai orang-orang saleh. Jadi mereka poles. Syaitan tadi dia poles kesyirikan dalam bentuk apa? Mencintai orang-orang saleh. Jadi kesyirikan dipoles. Ini kita tidak berbuat syirik. Coba tanya mereka, kalian sudah berbuat syirik? Bukan syirik ini. Coba tanyakan kepada mereka, orang-orang berbuat syirik tersebut. Kalau ditanyakan kepada mereka, kalian katakan apa? Tidak. Dia akan kali 10, 11 dan seterusnya. Demikian jawaban mereka. Kemudian orang yang jelas-jelas ikhlas kepada Allah dikatakan apa? Kalian telah mengurangi hak-hak para wali. Kalian telah merendahkan para wali. Kalian siapa? Kalian baru lahir sekarang. Mereka sudah lama berdakwah, sudah meninggal dunia, sudah banyak ininya, jasa-jasa mereka. Perhatikan, orang yang ikhlas dikatakan apa? Mengurangi hak-hak siapa? Para wali, orang-orang soleh. Yang berbuat syirik dikatakan ini cinta kepada orang-orang soleh. Terbalik, ya. Syaitan. Perhatikan apa yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas ketika beliau menafsirkan nama-nama yaitu Ya'uq, kemudian Nasr yang di zaman Nabi Nuh, ya. Di zaman Nabi Nuh. Apa kata beliau? Dahulu orang-orang ini yang disembah, patung-patung yang disembah ini, kata Abdullah bin Abbas, itu adalah orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh, dari kaumnya Nabi Nuh. Orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi nama-nama itu adalah nama-nama, ya. Wad, Suwa, Yahus, Ya'uq, nama orang-orang soleh. Ketika mereka meninggal dunia, orang-orang soleh ini meninggal dunia, maka syaitan itu membisikkan kepada kaumnya, pengikutnya, agar supaya dibuat
di tempat dahulu mereka biasa duduk mengajarkan ilmu, mengajarkan agama. Hah? Apa? Hah? Biasalah dibuat monumen-monumen seperti itulah istilahnya. Monumen-monumen lah, penghargaan dan yang semisal. Karena mereka telah berjasa mengajarkan agama kepada kita, mari kita buatkan patung. Syaitan mengatakan apa? Membisikkan kepada mereka, dihiasi. Buatlah patung-patung mereka di situ. Mereka dahulu mengajar di situ, mengajarkan kalian agama. Jelaskan seperti itu. Syaitan menghiasi. Sudah kaumnya apa? Mulai mendengar bisikan syaitan, menganggap baik perbuatan tersebut, dibuat. Hanya sekedar dibuat saja, hanya sekedar dibuat. Belum ada maksud apa-apa, ya. Belum ada maksud apa-apa. Kemudian dinamakan, ditulis nama-namanya situ. Oh, ini namanya Yagus, namanya Ya'ub, namanya Nasr, namanya Wad, namanya Suwa'. Ditulis nama-namanya. Ditulis nama-namanya. Dan belum disembah, kata Abdullah bin Abbas ketika itu. Belum disembah. Kemudian ketika orang-orang ini yang zaman ini pengikutnya ya, sudah meninggal dunia, muncul apa? Kaumnya yang baru, cucu-cucunya, ya, generasi selanjutnya, cucu-cucunya. Dan ilmu sudah terangkat. Sudah jarang orang yang mengajarkan ilmu, ya, sudah meninggal dunia mereka, sudah meninggal dunia, sehingga apa? Mereka tidak paham. Mereka tidak paham sehingga mereka apa? Kira itu adalah sembahan-sembahan. Mereka pun menyembah. Mereka pun apa? Mulai menyembah. Lebih detail lagi disebutkan oleh sebagian ulama, Muhammad bin Qais atau Abdurrahman bin Qais. Bagaimana disebutkan dalam tafsir At-Tabari rahimahullahu taala, di situ jelas disebutkan adalah orang-orang saleh. Orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh, dan mereka ini memiliki pengikut-pengikut yang mengambil ilmu darinya, menghormatinya, memuliakannya. Ketika mereka meninggal dunia, maka pengikut-pengikutnya ini mengatakan apa? Pengikut-pengikutnya ini, murid-muridnya, mari kita buat patung-patung mereka. Atas bisikan syaitan. Apa alasannya? Perhatikan. Apa alasannya? Kenapa mereka mau membuat patung-patungnya? Kata mereka, kana aswaq lana ilal ibadah idza dzakarnahum. Kata mereka, karena kalau kita buat patung-patung mereka, ini akan membuat kita untuk lebih cinta beribadah kepada Allah, lebih semangat beribadah kepada Allah kalau kita mengingat mereka. Perhatikan. Jadi mereka ini buat patung-patung tersebut agar supaya apa? Mereka semangat beribadah. Jadi, kalau masya Allah, ini dahulu mereka adalah orang-orang soleh, mereka mengajarkan ilmu. Jadi kalau mereka sudah ingat, tambah semangat beribadah. Jadi maksud pertamanya mereka apa? Agar supaya menambah semangat ibadah. Itu maksud pertama mereka. Kemudian setelah mereka meninggal dunia, ya, pengikut generasi pertamanya ini meninggal dunia, muncul generasi setelahnya yang tidak paham apa maksud orang-orang sebelum mereka. Maka syaitan pun menghiasi kalau ternyata orang-orang tua kalian menyembah patung-patung tersebut, sehingga mereka pun menyembah patung-patung tersebut, berdoa di situ dan seterusnya. Apa yang terjadi? Jadi demikian, syaitan menghiasi apa? Mereka lakukan awalnya apa? Dalam bentuk apa? Yaitu agar supaya kita semangat beribadah, ketika mengingat mereka. Sama keadaannya dengan apa? Di zaman sekarang. Kalau sekarang foto syekhnya, gurunya, foto ruang tamu disimpan foto besar itu kiai, nama syekhnya, agar sudah berjasa dan seterusnya. Dibuat megah, dibuat ini, bahkan dibangunkan masjid di dalam kuburannya, di luar dibangunkan masjid supaya mengenang kita beribadah lebih semangat. Kalau sholat di situ ada kuburan daripada sholat di tempat masjid seperti ini. Mereka itu
Khusyuk sekali mereka kalau sholat yang di situ ada kuburan syekhnya, kuburan wali yang kata mereka. Khusyuk sekali. Tapi kalau di masjid-masjid seperti ini itu biasa saja. Ya, lihat syaitan menghiasi kesyirikan itu dengan kebaikan. Dianggap baik. Supaya benar penghambaan mereka kepada Allah dan mereka juga tidak terjatuh kepada kesyirikan. Karena sangat berbahaya. Jadi kita sudah selesai dari kaidah yang pertama dan insyaallah mulai pekan depan kita akan lanjutkan lagi kaidah-kaidah berikutnya. Kita cukupkan sampai sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik. Alhamdulillahirabbil alamin.